Ili yang berjaga paling akhir. Dia membangunkan kami pukul 5 pagi. Ili sudah mengingatkan tadi malam sebelum tidur. Karena kami istirahat lebih awal, besoknya kami akan berangkat pagi buta. Semua harus bangun tepat waktu, tidak ada lagi malas-malasan. Ali saat bangun hendak protes, bilang masih gelap. Tapi aku menarik tangannya agar berdiri. Sekitar kami memang masih remang saat kami bersiap-siap, memasang ransel di punggung, memadamkan sisa api unggun, dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Semak belukar di dekat ceruk terlihat berembun. Udara terasa segar. Aku naik ke atas pelana harimau. Giliranku berada di depan, menoleh memastikan yang lain sudah siap. Ili mengacungkan tangan memberi kode. Aku mencengkeram suraya harimau, dan sekejap kami sudah menuruni lereng, melanjutkan perjalanan ke utara. Ini hari kedua, masih 7 hari lagi bunga matahari pertama itu mekar, dimanapun ia akan mekar. 4 harimau kami beriringan melompat lincah menuruni lereng berbatu. Gerakannya gagah, sejauh ini tidak ada masalah. Kami tiba di pangkal hutan lebat itu ketika matahari sudah naik sepenggalan. Sekitar kami sudah terang, persis seperti perhitungan Ili. Hutan lagi dan lebih lebat. Ali bergumam tidak suka menatapnya dengan masyigul. Tapi kami tidak punya alternatif lain. Kami tidak mungkin memutari hutan ini. Pohon-pohon raksasa berdiri gagah menyambut. Sulur-sulur panjangnya menjuntai dari dahan-dahan tinggi. Tumbuhan anggrek 1, 2 terlihat di dahan. Bunganya indah. Sesekali kami bertemu kawanan monyet, riuh, rendah, berlarian di atas dahan pohon saat melihat kami. Tepatnya saat melihat harimau yang kami tunggangi. Aku pikir itu gorila kemarin. Sally mengusap wajahnya sedikit kaget. Ali tertawa kecil, meski sebenarnya dia juga pucat. Harimau kami terus berlari di sela-sela pohon, sesekali lincah melompati kayu melintang. Dasar hutan terlihat lembab, dipenuhi tumpukan daun, lumut, dan pakis. Sejauh ini tidak ada yang mengkhawatirkan. Ili sempat menunjuk beberapa hewan besar yang melintas. Mungkin itu seekor babi hutan atau sejenisnya. Kami melewatinya dengan aman. Kita tinggal 2 jam lagi dari lereng gunung besar berkabut. Ili memberitahu setelah kami istirahat makan siang. Persediaan roti dari Ana berkurang separuh. Kami harus memikirkan perbekalan tambahan 2 hari lagi. Bicara soal makanan, Ali sempat menawarkan kenapa kami tidak menangkap rusa atau kancil untuk dipanggang jika kehabisan makanan. Ide itu langsung mentah saat kami akhirnya memang berpapasan dengan seekor rusa. Hewan itu tinggi besar dengan tanduk menjulang seperti mahkota, berlindung di balik pohon, takut dengan harimau yang kami naiki. Ide Ali langsung ditolak. Aku tidak ingin membunuh hewan manapun, apalagi hewan seindah yang kulihat. Juga kancil, melihat mereka berlarian di tengah hutan, di antara kabut putih, begitu takzim. Aku kembali menggeleng. Itu bukan ide yang bagus. Mungkin kalau kami punya waktu, menangkap beberapa ekor ikan di sungai sepertinya lebih masuk akal. Semakin dekat dengan lereng itu, kabut semakin tebal. Dan kami punya masalah baru. Tabung air kami menipis. Sejak tadi kami tidak menemukan sungai. Ili berkali-kali memeriksa genangan air di dasar hutan yang kami temukan. Menggeleng, tidak layak diminum, beracun. 4 harimau terus menuju utara dengan persediaan air habis total. Kami mulai mendaki, berharap segera tiba di lereng pegunungan berkabut itu dan bermalam di sana. Tapi entah kenapa, Sally yang sekarang memimpin di depan tiba-tiba berhenti. Ada apa? Aku juga menghentikan harimauku, berdiri di sebelahnya. Sally ragu-ragu menunjuk ke depan. Aku bersiap dengan kemungkinan terburuk. Terakhir kami terhenti karena sesuatu. Ada sekawanan gorila mengamuk.
Jika ada sesuatu yang berbahaya dengan tetap berada di atas harimau, kami bisa meloloskan diri dengan cepat. Di depan terlihat kerangka besar seperti tulang-tulang gajah atau hewan sejenis itu. Tidak ada daging yang tersisa di kerangka itu, hanya tulang yang masih tersusun rapi, seperti kerangka utuh yang pernah aku lihat di museum-museum kotaku. Aku menelan ludah. Terus maju, Rah, jangan berhenti. Ilya mengingatkanku. Aku mengangguk. Aku berusaha mengabaikan pemandangan seram barusan. Entah kenapa ada kerangka besar utuh di tengah hutan. Mungkin hewan itu tewas normal dan dagingnya dimakan ulat hingga habis. Tapi kami tidak bisa mengabaikan tulang-tulang itu. 5 menit kemudian, Sally menunjuk kerangka berikutnya, berbentuk seperti banteng atau sapi liar. Sama persis kondisinya. Juga 5 menit kemudian, semakin banyak kerangka utuh yang kami temukan sepanjang jalan. Hutan mulai terasa senyap, seperti tidak ada hewan yang mau dekat-dekat areal itu. Apa yang memakan hewan itu? Sally bertanya. Aku sejak tadi menyejajarinya di depan, Ili dan Ali di belakang. Kami bergerak lebih rapat, berjaga-jaga dari kemungkinan buruk. Aku menggeleng, tidak tahu. Ali juga tidak punya penjelasan. Matahari mulai turun di kaki langit. Sudah pukul 4 sore. Setengah jam terakhir kami seperti melewati padang tulang-tulang. Ada banyak sekali, ada di mana-mana. Seperti tempat pembantaian hewan. Harimau yang kami naiki mulai gelisah. Kita terus maju, Ili. Aku bertanya mulai ragu. Ili mengangguk. Kita sudah tanggung, Rah. Kita tidak bisa kembali. Sebentar lagi lereng-lereng gunung berkabut. Mungkin di sana ada padang rumput atau hamparan bebatuan untuk bermalam. Bagaimana kalau kita berputar? Sally memberi usul. Dia semakin cemas. Ili menggeleng. Tidak ada waktu untuk berputar. Tetapi bagaimana dengan kerangka-kerangka hewan ini? Pasti ada yang melakukannya. Menghabisi begitu banyak hewan besar. Bukan beruang atau gorila yang membuat kerangka hewan berserakan, apalagi monster atau raksasa, karena mereka pasti menyerang dengan melukai, mencabik-cabik, tidak akan menyisakan kerangka utuh. Saat kami masih bertanya-tanya satu sama lain, seekor burung kecil terlihat terbang rendah di atas kami. Besarnya hanya separuh burung pipit yang kukenal. Warnanya merah, hijau, dengan jambul orange, seperti topi. Terlihat menawan. 1, 2 berikutnya juga muncul, lebih berwarna-warni, kuning, biru dengan jambul lebih panjang. Mereka bersiul merdu, terus terbang sesekali berani hinggap di pundak, di ransel, di tengkuk harimau seolah genit menari-nari. Ini burung apa? Lucu sekali. Sally menatapnya, gerakan harimaunya melambat. Burung itu terus bersiul-siul, saling menyahut bergantian seperti sedang bernyanyi kor. Nada rendah, nada tinggi. Terus menari-nari lincah. Aku tidak pernah tahu burung bisa bernyanyi dan menari seperti ini jika tidak melihatnya. Sally benar, burung ini amat menggemaskan. Ali menepuk-nepuk atas kepalanya, mengusir burung itu pergi. Dia memang tidak suka hal-hal begini. Dia lebih suka meledakkan sesuatu di laboratorium dibanding ekskul paduan suara atau tari menari. Tapi ada yang ganjil. Aku mendadak menyadari sesuatu. Burung-burung ini semakin ramai datang. Hei, aku menelan ludah. Ini bukan siulan biasa. Mereka sedang memanggil teman-temannya. Sebelum aku menyadari apa yang sedang terjadi, harimau Sally di depan terhenti. Sally mencicit menunjuk ke depan. Saat itulah aku tahu penjelasan kenapa areal hutan ini dipenuhi kerangka hewan utuh. Di depan sana, ribuan burung kecil itu sedang berpesta pora menghabisi daging seekor banteng besar. Rakus dan mengerikan hingga tinggal kerangka tulang. Seperti ikan piranha di duniaku. Bedanya, piranha tidak bisa terbang mengejar. Lari, Rah, Sally, Ali, Ili berseru membelokkan harimaunya ke kanan. Tidak perlu diteriaki 2 kali, kami segera mengikuti Ili. Terlambat, burung-burung itu sudah mengetahui kehadiran kami. Mereka terbang ramai-ramai meninggalkan bangkai banteng besar melesat cepat mengejar.
Aku menggigit bibir, mengangkat tangan, mulai melepas pukulan. Juga Sally, dia melepaskan petir. Tapi burung-burung ini bukan gorila yang terlalu lambat untuk mengelak. Burung-burung ini seperti jet tempur kecil, mengesat menghindari setiap pukulan yang kami kirim. Ili melepaskan tombak peraknya, ikut mengusir. Juga Ali panik memukul-mukulkan pemukul kastinya ke atas. Sia-sia, burung itu terus mengikuti kami sambil terus bersiul sahut-sahutan. 1, 2 mulai berani hinggap dan mematuk punggung kepala, juga menyerang harimau yang kami tunggangi. Bagaimana mengusir burung-burung ini? Aku berpikir cepat sambil terus mencengkram surai harimauku dan terus mengirimkan pukulan. Burung inilah yang menyerang hewan-hewan besar yang melintas di bagian hutan ini. Burung pemakan daging. Belum muncul jawabannya, masalah baru datang. Entah dari mana asalnya, melesat bola-bola kecil di udara. Itu buah beri atau sejenisnya. Saat dipukul, buah-buah itu bukannya terlempar jauh, justru meledak, mengeluarkan asap berwarna ungu. Aroma pahit tercium pekat bahkan sebelum asap itu tiba mengenai kami. Racun, itu buah beracun, jangan hirup asapnya. Ili di sebelahku berseru kencang. Burung ini cerdas sekali, mereka memetik buah-buah beracun dari pohonnya. Beracun? Sally bertanya. Ali berhenti memukul buahnya. Itu akan membuatnya meledak. Aku meneriaki Ali yang malah membabi buta memukul di atas kepalanya. Entah ada atau tidak burung di sana, Ali terus memukul. Lebih banyak lagi, buah-buah kecil itu dilemparkan burung. Kami seperti dijatuhi ratusan bom kecil. Buah itu sensitif, meskipun tidak dipukul, saat menghantam punggung kami atau mengenai benda keras, buah itu juga meledak. Kami berlari zigzag ke sana kemari menghindarinya. Keluarkan kain yang diberikan Hana, Ili. Aku berseru teringat sesuatu. Ili mengerti apa yang kumaksud. Dia bergegas mengeluarkan kain-kain itu dari ranselnya. Aku tidak mau bernasib sama seperti banteng yang kami lihat sebelumnya. Hewan malang itu pasti roboh karena menghirup asap ungu dari buah beri yang meledak. Lantas tubuhnya dimakan ramai-ramai oleh burung kecil warna-warni ini. Cara itulah yang dipakai burung-burung mungil ini untuk menaklukkan mangsanya yang jauh lebih besar. Aku memasang kain di wajah, masker darurat. Sally, Ili, dan Ali juga segera menutup mulut dan hidung dengan kain.